Oke, kita lanjut lagi. Di video ini ada sedikit tambahan ya. Tambahannya itu yaitu di aplikasi kita itu kan kita beberapa kali menuliskan nama bendahara. Contohnya misalnya di invoice ya. Di sini kan harusnya nama bendaharanya nih. Ya, mengetahui misalnya Budi Budiono, di bawahnya bendahara. Kemudian ada tanda tangannya misalnya seperti itu. Di sini juga sama ya, nanti ada namanya, biasanya nama satu orang ya, nama yang bertanggung jawab di sistem itu, di sistem pembayaran SPP-nya. Nah, nama ini akan kita buat dia dinamis, jadi bisa diubah-ubah. Nah, kita akan buat dia di sini di pengaturan aplikasi. Nanti di bawah sini kita buat tambahan yaitu nama bendahara. Kita buat di sini. Berarti di bawah formnya saya copy saja dari sini, kita pastekan di sini, kita buat app nama bendahara atau nama penanggung jawab, nama PJ saja. Ini tidak perlu pakai app juga, tidak masalah sebenarnya ya. Oke, saya langsung saja nih. Oke, nah ini saya buat nama penanggung jawab aplikasi, nama penanggung jawab saja, example bendahara. Oke. Kemudian di sini nanti harusnya muncul. Kemudian jabatannya PJ nama ya, penanggung jawab nama. Kemudian dia ini sebagai apa sih? Sebagai yang muncul di sini nih. Di bawah sini bendahara, namanya di atas, bendahara di bawah. Bendahara ini kita buat dia dinamis juga, boleh saja kita buat dinamis juga. Berarti ini PJ nama penanggung jawab ya. Oke, kita ganti namanya biar gampang diingat. Diawali dengan PJ saja. PJ maksudnya penanggung jawab. Kemudian PJ jabatan, maksudnya jabatannya apa. Oke, X nama bendahara, ini berarti bendaharanya. PJ jabatan. Oke, nama jabatan. Kemudian satu lagi kita mau nambahin apa namanya, tanda tangannya. Nah, kalau kita mau nambahin tanda tangannya, di sini kita tambahkan files true, simpan. Kemudian di bawah ini kita tambahkan PJ TTD, tanda tangan. Upload tanda tangan, upload file tanda tangan, upload gambar tanda tangan. Kita buat informasi di sini, format JPG, PNG. Kemudian ukuran file maksimal 5 MB. Ini kita buat PJ TTD. Kemudian di sini form file, namanya PJ TTD. Form optionnya kasih kelas, namanya form control, kayak biasa lah nih. Kita simpan, kita coba refresh. Oke, ini sudah muncul pengaturan instansi. Kayaknya lebih bagus kita buat ada titelnya ya, ada pengaturan aplikasi. Nah, di sini harusnya pengaturan instansi ini pakai H5. Berarti di sini pakai H5 juga nih, bagusnya H5. Kemudian di sini kita kasih HR. Oke, di bawah HR baru pengaturan penanggung jawab, penanggung jawab ya, atau bendahara. Oke, kita buat keterangan nih di bawahnya biar orang tahu kan. B alert, alert info. Oke, nama dan data penanggung jawab, kita buat info jawab akan tampil di kwitansi invoice.
kemudian dan kartu SPP ya. Data penanggung jawab yang diinput di form ini akan tampil di kwitansi, invoice, dan kartu SPP. Oke, kita simpan karena kadang-kadang operatornya ada yang operatornya beda, bendaharanya beda gitu ya. Oke, kemudian kalau untuk nama saya rasa ini langsung saja, misalnya Budiono, jabatannya bendahara. Oke, kita simpan. Oke, hendak kesimpan bendahara. Nah, untuk gambar, untuk upload gambarnya agak sedikit berbeda ya. PJ TTD namanya ya. Berarti di sini kita buat if request has file, namanya adalah PJ TTD. Kalau PJ TTD nya file, kodenya kita lihat aja di siswa controller yang kita udah pernah buat ya. Lihat di store has file foto ini. Nah, oke, tinggal di copy saja, copy. Oke, ini masukkan data setting PJ. Oke, request ini berarti namanya PJ underscore TTD, penanggung jawab tanda tangan. Oke, dia di folder public boleh. Oke, di folder tidak apa sih public, nanti tinggal bentar, tidak masalah. Oke, jadi di sini jika dia PJTTD, oke. Sekarang kita coba simpan gambarnya. Saya coba. Oh, kita validasi ya. Bahaya kalau nggak divalidasi itu. Oke, kita validasi dulu nih. Kalau dia has file, kita validasi request validate. Oke, PJ TTD. Oke, kita lihat di siswa controller tadi validasinya apa sih? Di sini ya, siswa store request. Validasinya ini nih. Image 500. Oke. Saya copy, kita taruh di sini. Ketik. Kita buat required. Oke, benar nggak sih tulisan requirednya? Oke, benar. Nah, ini. Oke, ini ekstensi filenya, kasih titik koma di sini. Kalau sudah, kita coba upload. Oke, gambarnya katanya sudah terupload. Sekarang kita tampilkan di sini data gambarnya ya. Kita tampilkan biar orang tuh lihat ini loh tanda tangannya. Jadi kita taruh dia di sini saja. IMG src dari storage URL kita ambil di sini settings get ttd pj underscore ttd. Kita kasih ukuran width misalnya 200. Oke, kita coba. Oke, ini udah muncul ya. Jadi tanda tangannya dia bisa ganti ya, dia tidak bisa hapus ya, dia cuma bisa ganti saja. Berarti kalau dia cuma bisa ganti, kalau dia has foto baru kita ganti. Oke, ini udah bener. Oke, nah sekarang kalau dia has foto harusnya kita hapus dulu ya, kita hapus dulu foto yang lama. Menghapus foto yang lama itu pakai perintah sorry, saya salah tempat nih. Oke, sebentar nih, ini kita tutup dulu. Oke, di sini harusnya ya. Oke, di sini sebelum diupload ada baiknya kita hapus dulu foto yang lama. Kalau kita tidak mau hapus, tidak masalah juga sih sebenarnya.
karena kan jarang ya orang upload tanda tangannya. Oke, nanti saja kode hapusnya kita buat ya. Ini saja dulu kita bahas. Oke, jadi sudah muncul bendahara, namanya Budiono, ini tanda tangannya. Nah, sekarang saya akan login sebagai wali murid dulu. Oke, saya akan login sebagai wali murid. Oke, kita akan buat datanya otomatis ya, tanda tangannya otomatis, nama, bendahara dan jabatannya juga otomatis. Oke, misalnya di sini dia bayar untuk data ini. Oke, sebelumnya back dulu nih. Nah, ini kan ada invoice ya. Ada invoice. Nah, invoice-nya ini harusnya namanya adalah nama si bendahara tadi nih. Oke. Kita buka invoice yang ini. Oke. Kemudian di bagian bawah, di bagian nama bendahara ini kita ambil dari kodenya. Saya lupa kodenya. Ini ya, setting ini. Copy. Kita pastekan di nama bendahara tadi. Oke. Ini berarti PJ nama, penanggung jawab nama ya. Oke, saya enter, refresh. Muncul Budiono. Nah, di bawahnya baru kita buat garis pakai U. Di bawahnya kita buat kode yang sama, PJ jabatan. Oke. Sorry, kasih div ya. Div. Oke, Budiono garis miring bendahara. Kalau kita mau full garisnya, bisa saja kita tambahkan HR kayaknya ya. HR lebih oke nih. Wih, HR panjangan. HR ini bisa dikasih width gak sih? Saya coba dulu nih. Style width, misalnya kita kasih 200 spek. Coba refresh. Oh, karena dia ke tengah malah. Float left. Oke. Kemudian di sini kita kasih div. Oke, bendaharanya malah turun. Aduh. Udahlah, kita gini aja dulu. Nanti kita kasih garisnya. Nanti silakan dicari sendiri ya. Kemudian tanda tangannya nih, tanda tangannya kan kosong nih. Kita kasih tanda tangannya sama pakai perintah PJ. Pakai img src. Ini kita pakai perintah storage URL. Kemudian di sini pj ttd. Kemudian kasih widthnya kayaknya 150. Coba. Oh, pada error. Oh iya, ini kebanyakannya. Ini terlalu banyak. Apa nih? Sudah benar storage URL nih, harusnya tidak perlu ada ini. Oke. Nah, ini dia. Jadi storage URL isinya langsung pj ttd nih. Oke. Ini udah muncul nih. Wah, udah pas nih. 30 aja. Tanda tangannya sudah oke. Oke, sip. Tinggal dikasih div-nya style. Nah, ini masalah CSS saja nih. Stylenya width-nya misalnya 200 px, kemudian border 1 border bottom 1 px solid crash ccc. Coba. Oke. Nah, sudah pas. Warnanya kayaknya lebih black ya. Black. Simpan. Oke, sip. Budiono, jabatannya bendahara. Bendaharanya tuh kayaknya harusnya huruf besar, nanti B-nya kita ganti manual aja di database. Oke, ini udah mantap nih. Oke, kemudian berikutnya itu ini kan baru baru tagihan ya. Baru invoice ya. Sekarang kita coba bayar. Sebentar. Tadi kan saya loginnya sebagai wali murid. Ini sebagai operator. Oh, salah. Ini. Oke, kita invoice sudah selesai.
Nah, untuk konfirmasi pembayaran kan nanti dia ada kwitansi tuh. Kwitansinya juga nanti kita buat ya. Oke, ini kita coba simpan. Ini ya, bukti bayar. Oke. Sudah selesai, lihat bukti bayar atau lihat kwitansi pembayaran ya. Ini invoice tadi. Oke, bukti bayar. Ini bukti bayar. Oke, udah selesai. Sekarang kita konfirmasi pembayarannya. Oke, kita buka tab baru saja biar gampang. Login operator. Kita konfirmasi pembayaran atas nama siapa tadi? Hamimah tidak ada di sini. Di sini apakah ada? Oh, tidak ada. Kita lihat di data pembayaran, kita cari saja namanya Hamimah. Builder shirt. Kok tiba-tiba error seperti ini? Eloquent builder shirt. Coba kita cek di pembayaran controller. Kenapa tidak ada builder shirt? Search. Oh, model query builder. Undefined database eloquent builder shirt. Dia tidak ada shirt. Padahal di pembayaran sudah kita open. Oh, belum ya? Lupa saya. Ini kan harusnya kan ada ini ya. Oh iya, ini belum. Ini harusnya kita tambahkan package milik si Nicholas ini, namanya searchable trade. Oke, ini di sini supaya bisa mencari datanya. Oke, kemudian kita definisikan kolomnya. Ini nih, kolom kita pastikan di sini. Nah, kolomnya ini sebentar kita lihat dulu di tabel pembayaran tuh, seingat saya tidak ada siswa ya, tidak ada siswa. Oke, yang ada wali. Oh, jadi dia tidak bisa melakukan pencarian lewat nama. Berarti dia joinnya 2 tabel dia berarti ya. Coba kita cek dulu nih. Saya baru tahu. Sebelumnya tuh kita tidak ada pencarian ini ya, tidak ada pencarian nama. Nicholas Lopez searchable. Oke. Kita lihat di GitHub-nya. Kalau tabelnya banyak kayak mana dia? Paging entry texture. Result. Oke. Tidak ada ya, tidak ada manualnya dia. Ini kan cuman join post user. Berarti kalau saya join 2 tabel gimana dia? Kita coba lihat di isu. Stack only, syntax only, support not. Nah, ini polymorphic. Change column it's possible, collection data model host shirt, column traceable bukan. Oke. Kita cari many to many, polymorphic. Mungkin dia punya cara tersendiri ya. Join operator dispo. Ini pertanyaan orang. Kita lihat jawaban dari si Nicholasnya. Transaction ID, game ID. Ini join 1 tabel. Kalau dia banyak tabel, bagaimana cara joinnya? Archer, Disarpo, Archer ID. Tidak ada tabel. Taggable ID benar, text ID. Kalau tidak ada, kita mesti mesti cari sendiri ya. Kayaknya tidak ada. Oke, tidak apa, kita buat pencarian manual aja sendiri. Jadi kalau kita buat ini berarti kita tidak pakai nih ya. Mungkin ada ya, tapi tidak apa-apa, kita sekalian belajar membuat pencarian ya. Permasalahan kita itu yang pertama adalah di tabel pembayaran itu tidak ada siswa ID. Jadi tidak ada relasi pembayaran ke siswa. Relasinya itu pembayaran ke tagihan ke siswa, seperti itu. Jadi kita buatnya seperti ini.
Oke, warehouse, tagihan, kemudian koma, function. Oke, ini tagihan saja, function key. Oke, ini kan relasi dari pembayaran ke tagihan. Nah, sekarang kita buat lagi nih, key, warehouse seperti ini, baru ke siswa, function key. Nah, baru key where like, nama kita nyari berdasarkan nama saja. Di sini pakai ini titik, request key. Oke, titik, kasih lagi persen. Ini query manualnya gini nih, karena dia berbeda tabel ya, karena dia ada 3 tabel, melalui 3 tabel. Oke, kita coba. Harusnya ada error lagi. Oke, kolom tidak ditemukan. Where like, oh tidak ada where like, berarti where saja, where. Nah, di sini baru kasih kutip koma like. Oke, kita coba. Oke, sudah nih. Ini yang belum dikonfirmasi, kita klik. Kemudian kita coba konfirmasi. Harusnya ada bukti bayar. Oke, sorry, bukan bukti bayar, kwitansi. Oke, ini tutup aja. Kwitansinya kan di halaman si ini ya, si apa namanya, si orang tua wali ya. Oke, ini kwitansi. Ini terlalu ke bawah, kayaknya lebih cocoknya di atas ya kwitansi itu. Oke, kita lihat berarti di halaman pembayaran show milik wali, kita cari kata kwitansi. Tagihan ini sudah lunas, download kwitansi. Tagihan ini sudah lunas, download kwitansi. Oke, kita cobain dulu, kita selesaikan satu ini dulu. Oke, kita munculkan nih datanya nih. Kita munculkan kwitansi, berarti kwitansi pembayaran. Oke, kita nyontek dari kartu SPP tadi datanya. Tadi yang invoice ya, invoice yang udah kita buat tadi. Oke, pertama ini setting ini dulu, kita copy di bagian bawah bendahara ya. Oke, kemudian ini baru tanda tangan di atasnya. Oke, simpan. Kalau kwitansi pembayaran, oke, ini udah benar. Kalau kwitansi pembayaran, dia tanggalnya bukan tanggal dari sistem harusnya, tapi tanggal pembayarannya. Nah, ini bukan now, berarti ini pembayaran, kemudian tanggal bayar. Ini kalau now itu kan tanggal sekarang ya, tanggal sistem. Ini tanggal bayarnya. Sama, ini juga sama. Kalau invoice itu bukan now, tapi lebih tepatnya dia dari tagihan sih di sini. Ya, tagihan. Ini tanggal tagihan. Oke, udah selesai tagihan, tanggal tagihan. Ini kalau pembayaran, tanggal bayar. Oke, udah selesai. Nah, ini udah selesai. Nah, nanti dia bermasalah di PDF-nya enggak sih? PDF kan enggak bisa ada gambar tuh. Gambarnya berbeda ya. Gambarnya tidak bisa dari langsung dari ini. Kita coba aja lihat dulu. Nah, ini jadi error gambarnya kan, dia jadi not found ya. Oke, kalau PDF-nya bermasalah kan kita kemarin kita lihat di bagian apa, header ya, header. Kita lihat di bagian laporan header. Nah, ini nih. Kita pakai if, kita copy dulu, kita copy, pastekan dulu. Saya perbaiki yang kwitansi dulu ya, kwitansi. Oke, gini. Geser dulu nih biar kita perbaiki. Kalau ini dia bener nih. Ini berarti kita masukkan ke sini. Ke sini, ke bawah ini. Nah, kalau dia apa namanya, PDF, berarti dia ke folder apa ya? Ke folder public, kemudian image, bukan image ya, public. Kita lihat dulu deh. Di foldernya itu D, belajar Laravel. Nah, dia tagihan SPP.
folder public, tanda tangan itu adanya di folder storage, kemudian image, sorry bukan image, berarti dia di luar. Nah berarti di folder bukan public patch, dia storage patch enggak sih? Coba aja public patch. Kemudian di sini kita ganti jadi nama filenya, kita copy, taruh di sini. Oops, sorry, di dalam sini. Oh ini salah, kopinya storage URL saja, storage URL nya di copy. Oh bukan storage, sorry, setting ini aja di copy nih, setting sampai sini, pastikan di dalamnya. Kita coba, kalau dia tidak mau, oke, kita coba simpan, harusnya tanda tangannya muncul. Ini salah nih, berarti nih salah. Karena salah, kita lihat kwitansi pembayaran itu tidak download, tapi saya ganti jadi stream aja. Stream tuh biar bisa dilihat ya. Kalau saya klik, nah kan dia kelihatan nih. Oke. Di sini saya ganti public patch, dia ada bukan public patch tapi storage patch. Coba storage patch, coba kita dd dulu deh, dd storage, dd storage patch underscore ya. Oke, storage patch itu lokasi patchnya sih di mana? Kita lihat dulu ini di folder storage. Nah di folder storage, di folder storage ini ada app, di dalam app ada public, di dalam public langsung ada filenya, harusnya bener ya. Berarti titik slash app, ini slash kemudian ini ya, setting ini, titik nama filenya langsung gitu ya. Kita coba dulu. Oke, app, kemudian di dalam app ada public, dari public langsung file ya. Kita coba dulu nih, saya copy storage-nya sampai sini, kita copy dari sini sampai sini. Oke, kita coba stream. Oke, udah selesai, dia bener nih. Kita pakai storage patch, jadi ada public patch, ada storage patch. Ini ganti jadi download lagi. Oke, invoice ini ada PDF-nya ada sih. Kalau ada PDF-nya sama, berarti kita buat ini juga nih, kita copy. Nah, tinggal copy paste aja ini kan. Oke, gini aja enggak masalah nih. Copy paste. Oke, jadi kwitansi dan invoice sudah selesai ya. Kwitansi dan invoice sudah selesai. Download. Setelah di-download, kita cek, harusnya sudah ada tanda tangannya. Oke. Kemudian berikutnya kartu SPP yang terakhir. Kartu SPP itu kan di bawahnya ada mengetahui bendahara nih. Oke, kita buka kartu SPP. Ini juga sama, tinggal kita copy paste saja. Kalau sudah jadi satu itu gampang. Oke, ini kita copy sampai mengetahui. Nah, ini sebenarnya kalau kita sudah tahu trik include kemarin, oke, kita cukup buat satu saja. Karena kan di page lain kan dia sama saja nih. Nah, nanti kita buat trik include-nya. Saya coba ya. Oke. Kita coba dulu download, harusnya tidak ada masalah. Videonya jadi panjang nih. Oke, kita coba lihat kartu SPP, ini udah benar. Oke. Nah, sekarang kita pakai teknik include ya. Jadi saya buat file baru. Kemudian kita taruh di luar. Kemudian kita buat di sini
informasi underscore pj penanggung, pj aja lah, pj.blade.php. Oke, ini saya copy. Kalau kartu SPP ini benar tanggalnya. Kalau ini yang kita copy ini saja, karena kan tanggal kan beda-beda, ada tanggal pembayaran, ada tanggal tagihan. Jadi yang ini saja nih. Ini saya cut, saya pastikan di sini. Oke, nah di sini tinggal kita include include informasi underscore pj. Kita coba kartu SPP dulu. Sorry, informasi PJ-nya ketaruh di folder mana sih? Di folder resource ya. Saya salah nih. Ini saya cut dulu deh. Ini salah taruh saya. Saya cut, saya masukin ke folder view. Oke, sudah selesai. Kita coba refresh lagi. Oke, udah bener. Kemudian kita klik link download PDF. Oke, sudah benar. Udah, yang lainnya tinggal kita include saja. Jadi kalau ada perubahan stylenya dan lain-lainnya, kita tidak perlu repot-repot lagi. Oke, ini juga sama. Ini saya copy include-nya. Nah, bagian mengetahuinya kita tadi mengetahuinya tetap ya. Oke, mengetahuinya juga ding. Kartu SPP. Mengetahui, ya ngapain mengetahuinya, kan juga sama nih, informasi PJ. Nah gini, jadi mengetahuinya kita buang juga. Oke, simpan. Ini dihapus juga, disimpan. Tinggal laporan. Nah, laporan bebas. Kalau laporan mau ditambahkan juga sih tidak masalah ya. Oke, ini udah selesai. Sekarang saya coba login sebagai operator. Di login operator kita cek tagihan, kemudian kita klik salah satu, Ivan Maheswara. Download invoice, harusnya sudah ada tanda tangannya. Oke, udah. Oke, simpan, sudah benar nih. Kemudian kalau kita bayar, harusnya kwitansinya juga sudah ada tanda tangannya. Oke, mantap. Kartu SPP di bawah juga sama, sudah ada tanda tangannya. Oke, dan ini udah fix. Oke, udah selesai. Jadi pengaturan untuk nama bendahara, ya, nama penanggung jawab dan lain-lainnya itu kita buat di database supaya ketika nanti sekolahnya mengubah datanya bisa diubah sendiri. Ini ganti jadi bendahara. Oke, sip, sudah. Oke, untuk video ini saya cukupkan dulu ya. Nanti kita lanjut lagi video perbaikan-perbaikan sedikit saja nih kayaknya. Kalau ini perbaikannya banyak ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.